Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya ya. Ini video yang terbaru ya untuk kelas PKK, yaitu lanjutan dari transaksi PT Saung Metro Silon. Ini video yang terakhir. Kemarin seharusnya saya rilisnya di hari Rabu kemarin, tapi karena ada beberapa trouble jadi videonya saya tunda dulu dan ada beberapa kegiatan yang harus saya kerjakan juga ya. Oke, kita langsung aja untuk transaksi bagian terakhir dari PT Saung Metro Silon. Itu transaksi nomor 12 ya. Tanggal 21 Desember 2018, yaitu servis peralatan kantor ke Interservice dengan nomor faktur FS 181201 senilai 475.000. Oke. Perlu kita ketahui dulu ya bahwa dalam Accurate itu tidak bisa menginput faktur pembelian untuk produk yang sifatnya jasa ya, kecuali kita menjual jasa, itu bisa diinput di faktur penjualan. Tapi kalau di faktur pembelian di Accurate itu nggak bisa ya, karena saya sudah cari-cari kemarin, sehingga kita hanya bisa masuk ke dalam menu aktivitas ini ya. Saya buka database yang lain dulu ya. Salah buka. Oke. Di transaksi nomor 12 itu ceritanya servis peralatan kantor ya. Nah, di Accurate itu dia nggak bisa kalau kita servis melalui faktur pembelian tuh nggak bisa ya. Kalau kita perhatikan lagi soalnya, transaksi nomor 12 tanggal 21 Desember, servis peralatan kantor ke Interservice. Ini nomor faktur nih. Jumlahnya 475.000. Oke. Itu nggak bisa kita lakukan ya, karena di faktur pembelian itu hanya khusus untuk membeli barang saja. Kalau jasa nggak bisa. Nah, sehingga kita harus masuk ke menu aktivitas, buku besar, kita pilih bukti jurnal umum. Nomor vouchernya kita isi aja nomor fakturnya, FS dari 18/12/01. Tanggalnya tanggal 21/12/2018. Deskripsinya isi aja ya, servis peralatan ke Interservice. Jurnalnya di sini akan ada 3 ayat jurnal ya. Yang pertama kita cari beban reparasi. Jumlahnya 475.000. Kemudian ada akun yang kedua itu di utang pajak penghasilan ya. Ini utang pajak penghasilan. Itu jumlahnya 9.500. 2% dari 475.000 ya. Terus akun yang ketiga adalah, kita cari akun yang ketiga itu utang pembelian non persediaan. Nah, jadi caranya seperti ini aja ya untuk transaksi nomor 12 atau yang tanggal 21. Ini kita pilih simpan dan tutup. Oke. Kalian lihat yang tadi, masuk aja daftar buku besar, bukti jurnal umum, tinggal ganti tanggalnya. Kita masuk ke transaksi yang berikutnya ya. Transaksi nomor 13 tanggal 22 Desember. Nah, ini bayar tagihan servis peralatan kantor ke Interservice yang nomor invoice-nya FS 18/12/01 tadi. Pembayarnya itu ya 465.500, ini yang dibayar.
Sedangkan PPh-nya ini tadi ya, PPh pasal 23 yang 9.500 ini masih terutang ya, masih terutang dan akan dibayarkan di awal bulan berikutnya seperti itu. Jadi yang kita cukup bayarkan itu hanya yang 465.500. Dibayarnya menggunakan kas kecil ya. Oke. Ini nomor bukti kas kecilnya PP strip 181202. Kita langsung aja input di Accurate. Aktivitas kas dan bank, pilih pembayaran. Kemudian pilih kas kecil. PP 181202. Kemudian tanggalnya tanggal 22 bulan 12 2018. Pembayaran jasa servis ke Inter Service, nomor faktur FS 181201. Kita cari ya, hutang pembelian non persediaan. Nominalnya 465.500. Bayar ya, menggunakan kas kecil nih, kita tinggal klik kalkulator ini. Sudah simpan dan yang tadi teman-teman udah tahu caranya ya. Masuk aja di daftar kas dan bank, pilih pembayaran, tinggal ganti tanggal. Oke, kita ke transaksi yang berikutnya. Transaksi nomor 14. Tanggal 23 Desember ya. Bayar gaji karyawan 38 juta. PPh-nya ya, PPh pasal 21 itu 330.000. Situ ada keterangan PPh pasal 21 ditanggung karyawan. Membayarnya menggunakan biliet giro, nomornya BG strip 12345 strip 70. Ya. Kemudian nomor bukti kas keluarnya OP strip 1812.002. Nah, di sini ya gajinya itu 38 juta, terus PPh-nya ini terutang ya. Pasal 21-nya ini terutang 330.000. Kemudian ada keterangan ditanggung karyawan, itu maksudnya apa? Maksudnya kayak gini, teman-teman. Uang perusahaan itu ya, hanya ada sebesar 38 juta dikurangi 330. Jadi dia uangnya itu belum cukup ya untuk membayarkan PPh pasal 21-nya ini. Sehingga mereka itu mencari talangan dulu. Ya. Jadi karyawan istilahnya nalangin PPh pasal 21-nya yang 330.000 ini. Nanti di awal bulan berikutnya ya, baru hutang PPh pasal 21-nya itu dilunasi ke karyawannya tadi gitu ya. Jadi uang mereka yang dipakai untuk bayar PPh pasal 21 nanti akan diganti oleh perusahaan. Nah, ini yang pertama harus kita catat itu adalah beban upah dan gaji terhadap hutang biaya. Ya. Kas dan banknya itu nanti ya. Sehingga di sini tuh dia nggak bisa untuk langsung bayar utang ya. Di sini misalkan. Karena utang itu mesti kita catat dulu. Utang itu mesti kita catat dulu di mana di aktivitas buku besar, pilih bukti jurnal umum. Nomor vouchernya sembarang aja ya. Saya tulis 1000 di sini. Terus tanggalnya tanggal 23 bulan 12 2018. Ya, tanggal 23 ya. Oke. Deskripsinya dicatat di sini ya. Pencatatan beban gaji dan PPh terutang. Bukan. Catatan beban gaji dan hutang biaya. Oke, kita tinggal catat aja di sini ya. Kita pilih akunnya itu beban gaji, upah dan gaji ya. Nah, sebentar dulu.
beban upah dan gajinya itu 38 juta ya. 38 juta. Oke. Kemudian akun yang kedua adalah utang gaji, utang biaya ini ya, utang biaya. Jadi kita catat dulu beban upah dan gajinya 38 juta dan utang biayanya 38 juta ya. Kemudian kita pilih simpan dan tutup. Oh, sebentar ya. Satu lagi, simpan tutup. Nah, terus ya. Tadi kan kita baru nyatet beban gaji dan upahnya ya terhadap hutang biaya. Tapi kan cerita soal itu gajinya harus dibayar ya. Ya betul, gajinya akan kita bayarkan melalui menu aktivitas, kas dan bank, pilih pembayaran. Dibayar tadi melalui kas di bank ya. Terus nomor buktinya adalah OP strip 1812 ya. 1812 2002 kayak gini ya. Terus tanggalnya tanggal 23 bulan 12 2018. Ceknya BG 12345 strip 70. Memonya di sini ya kita tulis saja pembayaran gaji karyawan Desember 2018. Nah, cuma angkanya yang kita bayarkan di sini bukan 38 juta ya, tetapi 38 juta dikurangi 330.000. Ya, kita cari di sini beban upah dan gaji. Kita tinggal hitung. 38 juta ya, dikurangi 330.000. Juta dikurangi 330 ya. Jadi yang kita bayarkan tuh 37.670. Ingat ya, yang kita bayarkan di sini 37 juta 600. Bukan ini, sorry ya, bukan beban upah tapi utang beban. Saya ralat dulu. Utang biaya ya. Oke. 37 juta 670.000. Di sini utang biaya ya, bukan beban gaji. Beban gaji kan sudah kita catat 38 juta tadi. Terus kita klik saja kalkulator ini, kemudian kita pilih simpan dan tutup. Oh, udah ada. Oke. Saya tambahin aja lah. Ya. Ini nanti kalau dalam video ini ada yang keliru, teman-teman bisa koreksi aja ya. Kita ke transaksi yang berikutnya lagi, yaitu transaksi nomor 15 ya. Membayar utang ke Sicilia Store atas invoice nomor FA strip 1811 145 tanggal 20 November 2018. Nomor transaksinya ini PP 181203. Tanggalnya 28 Desember ya. Kita masuk aja ke aktivitas pembelian, pilih pembayaran pembelian. Yang pilih vendornya Sicilia Store ya. Kemudian kita isi dulu nomor POM-nya di sini. Kemudian tanggalnya tanggal 28 bulan 12 2018. Ceknya juga sama ya. 28 bulan 12 2018. Memonya kita isi aja. Pembayaran utang dagang. Kemudian kita klik bayar di sini. Terus klik aja di area kosong. Nanti akan terisi seperti ini ya. Kemudian kita pilih simpan dan tutup. Ya.
Nah, baru kita masuk ke transaksi penyesuaiannya ya. Transaksi penyesuaian itu dimulai dari transaksi nomor 16, 17, 18, dan 19. Penyesuaiannya dimulai dari nomor ADJ strip 18-12-01. Tanggal 31 Desember ya, ada mendapatkan pendapatan bunga bank 46.462.104 dan beban admin bank 115.526. Perlengkapan tersisa 10.600.000, asuransi dibayar di muka tersisa 4.950.000 dan sewa bayar di muka tersisa 493.000. Oke. Sebelum saya ke sini ya, kita akan hitung dulu ini berapa perlengkapannya sisanya. Yang sudah terpakai maksudnya ya. Langsung aja deh ya. Langsung aja ke aktivitas, pilih buku besar, pilih bukti jurnal umum. Nomor vouchernya kita ganti ya. ADJ strip. Kemudian 18-12-01 nih. Ini kita lakukan penjurnalannya sekaligus karena dia satu nomor yang sama ya. Deskripsinya isi aja kayak gini ya. Pendapatan bunga, biaya admin, kemudian perlengkapan. Oke, sorry teman-teman ya, koneksinya loss. Koneksinya tadi loss ya. Saya ulangi lagi. Untuk penyesuaian yang pertama kita isi seperti ini aja ya. Kita catat dulu pendapatan bunga di sini, kita cari akunnya pendapatan bunga bank. Oh enggak ya, sorry. Salah nih, sebentar dulu ya. Kita jangan nyatet di sini, masuknya di menu aktivitas, kas dan bank, pilih penerimaannya. Kita catat yang ini dulu. Kita depositkan ke kas di bank, ya. Nomor vouchernya ADJ 18 dari 12.01. Tanggalnya 31 bulan 12 2018. Di sini kita catat pendapatan bank. Kita cari akunnya, bank. Terus nominalnya kita isi 462.104. Kita klik kalkulator dan pilih simpan dan tutup. Terus berikutnya ya, kita catat beban admin banknya, masuk di aktivitas, kas dan bank, pilih pembayaran. Ini kas di bank ya, nomornya ADJ 18-12-01. Tanggalnya 31 bulan 12 2018. Memo biaya admin bank. Kita cari admin bank, beban administrasi bank 115.526 ya. Klik gambar kalkulator, simpan dan tutup. Nah, berikutnya ya, setelah kita sudah selesai yang pendapatan bunga sama biaya admin, kita coba hitung ya untuk perlengkapan di sini. Di situ perlengkapan tersisa 10.600.000 ya. Kita cek dulu di daftar akun di sini ya. Kita cari perlengkapannya itu saldo awalnya adalah 14.960.000 ya. 14.960. Oke. Kita akan coba hitung yang terpakai itu sebenarnya berapa. Nah, yang terpakainya itu yang akan kita masukkan ke jurnal ya. Oke, kita coba hitung 14.960.000 dikurang. Tadi yang tersisa adalah, kita lihat dulu yang tersisa itu 10.600.000 ya. Berarti 14.690.000 dikurangi 10 juta
600, berarti 4.090.000. Nah, berarti perlengkapan yang sudah terpakai itu adalah 4.090.000. Baru kita masukkan ke jurnal. Aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum. Ya, di sini vouchernya tulis saja ADJ strip 18 12 01 31 bulan 12 2018. Kita langsung tulis di sini ya, perlengkapan. Kemudian lagi setelah perlengkapan itu asuransi dan sewa. Asuransi sewa. Kita cari dulu ya, ini perlengkapan di sini. Cari beban perlengkapan. Kemudian kita isi angkanya 4.090.000. Terus di sininya ya kita isi perlengkapan seperti ini ya. Nah, ini jangan disimpan dulu ya. Jangan disimpan dulu. Kita harus cari transaksi yang berikutnya. Jadi biarkan dulu nih seperti ini. Ya. Nah, setelah perlengkapan sudah selesai, kita hitung berapa yang terpakai. Sekarang asuransi lagi. Asuransi ini tersisa 4.950 ya. 4.950. Kemudian asuransi tersisa 4.950. Kita lihat di daftar sini ya. Asuransi itu saldo awalnya berapa? Asuransi itu adalah 8.800. Terus kita hitung berapa yang sudah terpakai sampai bulan Desember ya. Berarti 8.800 dikurangi 4.950. Berarti 3.850 ya. Nah, itu yang akan kita inputkan ke jurnal umumnya. Kita cari di sini asuransi ya, beban asuransi itu 3.850.000 pada asuransi dibayar di muka ya. Nah, jangan disimpan dulu ya. Masih ada satu lagi yaitu beban sewanya. Oke. Kita coba cek untuk sewa. Sewa di situ dia katakan tersisa 495.000 ya. 495.000. Kita perhatikan sewa itu saldo awalnya berapa. Kita cek di soalnya sini ya. Sewa bayar di muka itu punya saldo awal 3.300. Berarti 3.300 itu dikurangi 495.000. Maka yang sudah terpakai adalah 2.805 ya. Terus kita jurnal ya di sini. Beban sewa 2.805.000 pada sewa bayar di muka. Kita cari di sini sewa bayar di muka. Pak, kenapa harus langsung di jurnal semua? Ya, karena nomor jurnal penyesuaiannya kan cuma 01 ini ya. Kalau kita pakai 02 kan untuk transaksi yang berikutnya lagi di soal ya, yang nomor 17. Sehingga kita langsung jadikan satu saja seperti ini. Karena dia nggak bisa kalau nomornya sama di satu modul kayak gini ya. Kalau kita bikinnya terpisah gitu. Ini kalau sudah simpan dan tutup. Oke. Next ya, kita masuk ke transaksi yang nomor 17. Tanggal 31 Desember, nomor penyesuaian ADJ 181202, rekonsiliasi PPN untuk masa Desember 2018. Oke, kita cari aja ya. Untuk transaksi nomor 17, teman-teman masuk ke menu laporan, pilih daftar laporan. Pilih laporan pajak Indonesia, terus pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar, double klik. Terus di sini ganti ya, tanggalnya, tanggal 1 bulan 12 2018 sampai 31 12 2018. Kemudian klik OK.
Terus teman-teman perhatikan di laporannya itu. Nah, perhatiin ini. Ini PPN masukannya 11.178.000. Sedangkan PPN keluarannya itu adalah 13.778.000. Sehingga di sini ada kekurangan PPN yang belum dibayarkan. Ya. Ini PPN-nya kurang bayar nih ya. Nah, sehingga kita harus jurnal ini. Kita harus jurnal ini. Caranya bagaimana? Caranya masuk ke menu aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum. Kemudian kita ganti tanggalnya ya, 31/12/2018. Sini isi aja pencatatan PPN kurang bayar. Terus cari akun yang pertama itu PPN keluaran. Kita lihat dulu angkanya tadi berapa ya. 13.778. Oke. 13.778 ya. 12.778.000. Kemudian di sini ya, di akun kreditnya kita isi PPN masukan. PPN masukannya itu adalah 11 juta. Sorry, keputus lagi jaringannya. Kita lanjutin. PPN masukannya tadi adalah 11.108.000 ya. Jadi PPN masukannya 11.178.000. Di sini kita ganti dua angkanya, 11.178.000. Baru akun kredit yang terakhir adalah PPN kurang bayar. Nah, di sini. Nah, yang kekurangan bayarnya ini nanti akan dibayarkan di awal bulan berikutnya. Kita perlu simpan dan tutup. Oke, kita ke transaksi selanjutnya ya. Transaksi nomor 18, yaitu penyesuaian nomor 3, tanggal 31 Desember. Utang jangka panjang dibayarkan 20 juta, bunganya 600.000. Dibayarkan menggunakan kas di bank. Oke, gampang itu ya. Kita masuk ke menu aktivitas, kas dan bank, pilih pembayaran. Di sini ganti kas di bank. Nomornya tadi 03. Terus tanggalnya 31/12/2018. Memonya pembayaran utang jangka panjang. Terus kita cari akun yang pertama itu utang jangka panjang. Itu pokoknya 20 juta. Kemudian akun yang kedua beban bunga. Beban bunga tuh belum ada di sini teman-teman ya. Nah, belum ada. Jangan pakai biaya admin ya. Biaya admin itu bukan beban bunga. Kita pilih akun baru di pojok kanan bawah. Terus tipenya kita pilih beban lain-lain. Nomor akunnya bebas saja ya. Namanya kita tulis beban bunga. Terus langsung klik OK. Dan isi bunganya itu 600.000 ya. Udah seperti ini aja. Kemudian klik gambar kalkulator di sini. Lalu pilih simpan dan tutup. Oke. Penyesuaian yang terakhir ya, yaitu penyusutan aktiva tetap dengan end of period. Ini paling gampang ya. Transaksi yang terakhir itu kita disuruh menyesuaikan saja semua penyusutan aktiva tetap. Caranya kita masuk ke menu aktivitas, pilih periodik, terus pilih proses akhir bulan. Nanti akan muncul seperti ini. Periodenya pilih Desember, tahunnya 2018 ya, sesuai dengan yang ada di transaksinya. Terus langsung saja
pilih oke. Maka proses akhir bulan telah selesai. Teman-teman klik saja oke. Nah, jadi selesai sudah ya untuk input transaksi PT Saung Metro Silon dari transaksi nomor 1 sampai yang terakhir ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama dalam persiapan untuk menghadapi uji kompetensi. Semoga sukses dan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.